Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Ridha Idris di channel Hidayatus Sibyan yang menerangkan tentang haid, nifas, dan istihadah. Namun sekarang saya tidak akan menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah, melainkan saya akan memberi tips agar mempunyai anak salih, anak laki-laki yang salih. Sebetulnya anak itu sama, baik anak perempuan, anak laki-laki itu sama. Yang penting anak yang takwa ke Allah, yang takut kepada Allah, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah, mengikuti perintah-perintah gurunya, dan mengikuti perintah orang tuanya. Yang tak kalah penting, asalkan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Itu yang penting. Namun kita tidak menutup kemungkinan untuk kadang-kadang terbesit dalam hati, bagaimana cara mempunyai anak laki-laki yang salih. Itu yang kebanyakan terjadi di antara kaum laki-laki dan perempuan ketika perempuannya atau ketika istrinya hamil. Baik, langsung saja tipsnya agar mempunyai anak salih dan laki-laki yang salih, yaitu tergolong dua bagian atau ada dua cara. Yang pertama, mulai sebelum dijadikan anak. Yang kedua, sudah dijadikan anak. Yang pertama yaitu sebelum adanya anak tersebut, yaitu meliputi ketika kita bersetubuh dengan istri. Ketika bersetubuh dengan istri, kita harus mempunyai akhlak atau tata krama yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama harus tidak telanjang total, harus ada penutup meskipun sedikit. Yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah. Jangan ketika kita ingin bergaul dengan istri langsung melakukan tanpa berdoa. Yaitu apa doanya? Kita sebelum bergaul dengan istri harus berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu doanya agar anak kita satu, selamat dari gangguan syaitan sehingga menjadi anak saleh. Dua, agar anak tersebut menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah. Dua, caranya sebelum anak itu dijadikan, sebelum anak itu ada, yaitu tetap dalam ketika bergaul. Kita ketika bergaul dengan istri hendaknya harus mengingat Allah atau zikir kepada Allah di dalam hati, tapi tidak boleh dengan lisan. Di dalam hati kita zikir kepada Allah, entah membaca bismillah, kalimat Allah atau kalimat apa. Terus kita dalam pikiran kita harus mengingat, bukan harusnya, dianjurkan agar anak kita dijadikan anak saleh. Kita hendaknya sambil membayangkan wajah-wajah ulama aulia. Contoh, ketika saya semisal bergaul dengan istri, saya mengingat wajahnya Al-Hafidz Habib Omar bin Salim, atau kita mengingat Habib Muhsin Tanggul, atau kita ingat siapa saja yang aulia Allah atau wali-wali Allah. Semisal di kampungnya ada orang saleh, kita
membayangkan wajahnya beliau. Terus yang kedua, yaitu ketika anak itu sudah ada. Ketika anak itu sudah ada, maka kita disunnahkan atau dianjurkan kalau ingin mempunyai anak laki-laki, ketika anak itu sudah ada atau sudah ada di kandungan, tangan kita diletakkan di perutnya sang istri sambil berdoa kepada Allah dengan khusyuk, membaca kalimat atau membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, tangannya sambil ditempelkan kepada perutnya sang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni musammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaran. Itu doanya kalau kita ingin mempunyai anak laki-laki. Kalau ingin mempunyai anak soleh, ya tentunya kita harus berangkat dari kita sendiri. Apakah kita mau melakukan bersetubuh dengan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dengan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kita bersetubuh dengan istri menggunakan caranya binatang, maka jangan heran ketika anak kita jadinya menjadi anak yang tidak saleh, tidak baik, membangkang terhadap Allah, membangkang terhadap Rasulullah, membangkang terhadap orang tua dan gurunya, tidak bisa diatur. Itu karena cara pembuatannya yang tidak baik. Kalau sudah pembuatannya sudah baik, maka insya Allah oleh Allah janin atau mani yang keluar dari kita menjadi janin, menjadi anak yang salih dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Demikian pembahasan pada kali ini. Semoga barakah, manfaat, dan bisa kita amalkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.